Lihat ketika perjalanan jauh di sini banyak tumpukan debu ya. Debunya itu coklat berwarna ungu. Nah, ini itu salah satu indikasi kampas kita kualitasnya bagus, teman-teman. Jadi tidak apa-apa ya, teman-teman. Jika Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kampas rem ya, teman-teman. Kampas rem yang baik dan yang kualitasnya kurang baik itu bisa dilihat secara fisik ya, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Ini ada yang bekas, ada yang masih baru. Kita akan lihat seperti apa nanti setelah pemakaian dan keuntungan kampas rem yang menggunakan material yang baik ataupun kualitas terbaik, dan juga dampak kita menggunakan kampas rem dengan kualitas kurang baik ya, teman-teman. Oke, yang pertama keuntungannya dulu ya, teman-teman. Kalau kampas remnya itu bagus kualitasnya ya, teman-teman juga sudah paham ya. Kalau kualitasnya bagus, dia rem itu akan pakem. Itu yang pertama, jelas ya. Tidak terlalu keras untuk pedal itu menginjaknya, namun terasa pakem. Yang kedua, ini disc brake ataupun piringan cakramnya. Kalau kita menggunakan material yang asli ataupun kualitas terbaik, ini akan awet. Nah, tidak terjadi goresan begitu dalam ya, walaupun ada, ini karena faktor usia ya. Jadi dia lebih awet ya dibanding dengan material yang kualitasnya kurang baik. Keuntungan selanjutnya, kita menggunakan kampas rem terbaik. Di saat kita habis cuci mobil ya, ataupun perjalanan jauh menerjang banjir, dia tidak mudah berkarat dan lengket di cakramnya, teman-teman ya. Banyak kasus di beberapa mobil yang ketika dicuci ya, keluhannya setelah dicuci didiamkan di garasi berhari-hari bahkan seminggu, itu timbul karat atau bahkan macet ya untuk rodanya. Cara mengatasinya sudah ada di video kita yang sebelumnya ya, teman-teman, cara mengatasi roda yang macet. Oke, itu beberapa keuntungan ya. Kelemahannya, teman-teman, kampas rem dengan kualitas terbaik biasanya cepat habis ya, karena pakem. Jadi yang kalah kampasnya, bukan disc brake-nya, bukan piringannya. Jadi cepat habis. Itu bisa kita lihat ketika perjalanan jauh. Di sini banyak tumpukan debu ya. Debunya itu coklat berwarna ungu. Nah, ini itu salah satu indikasi kampas kita kualitasnya bagus, teman-teman. Jadi tidak apa-apa ya, teman-teman. Jika teman-teman kurang dari 2 tahun ya, kampas remnya sudah mau habis, tapi ininya aman ya, nggak apa-apa, teman-teman. Daripada ininya yang habis, lebih baik yang kampas remnya yang habis ya, minimal ya rata-rata 2 tahunan lah ya, teman-teman. Atau kalau dari dipakai terus ya, mobilitasnya banyak, itu bisa jadi ya di bawah 2 tahun. Oke, itu sepintas mengenai keuntungan dan kelemahan kita menggunakan kampas rem dengan kualitas terbaik. Nah, sekarang sebaliknya, teman-teman ya, keuntungan dan kelemahan kita menggunakan kampas rem dengan kualitas 2 ataupun di bawahnya. Oke, ini di depan kita ada beberapa contoh ya, sampel kampas rem. Perhatikan fisik ya, secara visual nih, lihat. Ini kalau kita center, teman-teman, ini banyak material yang mengkilat. Ini adalah besi. Jadi ini lebih keras daripada yang lainnya. Nih ya, nih, lihat. Ini lebih banyak dari material besinya. Dan karena dia banyak serpihan besi dan besar-besar, sehingga berpotensi berkaratnya itu lebih besar, lebih cepat, teman-teman ya. Ini didiamkan beberapa hari saja dalam kondisi basah, ini cepat berkarat karena material besinya lebih banyak daripada komponen-komponen kampas yang lain. Jadi ini bisa dipastikan berpotensi menggores piringan cakram dan bisa berpotensi ban mobil macet ya, lengket, karena karat yang kampas ini menyatu dengan disc brake ya. Geser ke sebelah sini, teman-teman. Nah, ini lebih halus lagi ya, teman-teman, beda ya. Nih, teman-teman bisa bedakan, ini lebih besar dan ini lebih halus ya. Ini kualitasnya ya lebih baik daripada ini. Jadi dia tidak menggores dari piringan cakramnya. Bisa teman-teman lihat ya, secara visual ini akan berpotensi menggerus daripada disc brake-nya. Kalau yang ini yang menengah ya, ini yang lebih halus lagi, dan ini yang sangat halus. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih. Lebih baik kita ganti
kampas rem asal pakem tapi aman ya, daripada kita jarang ganti kampas rem namun bisa berpotensi mengganti piringan cakram lebih cepat, dan ini mahal ya teman-teman, apalagi yang ori. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih di antara kesekian banyak ini, jangan sampai teman-teman salah pilih dan merugikan teman-teman lagi ya. Ya, oke. Seperti itu. Itu teman-teman ya cara mengetahuinya. Jadi sekarang tips dan triknya untuk kita memilih kampas rem. Yang pertama kita lihat secara fisik ya, hindari kampas rem yang terlalu banyak material besi yang apalagi besar-besar. Apapun mereknya ya teman-teman, hindari. Kita lihat dulu terawang ya, kalau perlu pakai senter yang terlalu banyak serpihan besinya dan besar-besar. Oke, seperti ini nih. Ini dia berpotensi berkarat lebih cepat dan mengalahkan menggerus daripada piringan cakram. Pilihlah kampas rem yang materialnya itu tembus sampai sini. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, lihat ya nih. Di sini kan rata ya dengan besinya, dengan platnya ya. Sementara yang ini teman-teman ya, lihat nih. Ini si bolongannya itu tidak terisi penuh dengan kampasnya ya, tidak rata nih. Maksudnya gimana? Ini berpotensi lepas ketika panas. Nih, seperti ini, dia bisa lepas ya teman-teman dari sininya. Ya, karena dia tidak mencengkram dengan kuat. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa lepas seperti ini teman-teman ya. Ini kalau panas, ini walaupun masih tebal, ini bisa lepas, bisa copot karena dia hanya mengandalkan lem di sini. Sementara untuk penguatnya ini adalah dia harus masuk ke sini. Contoh lagi ya. Nih. Ini tidak masuk ke dalam, tidak rata dengan plat kampasnya ya. Ini yang besi ini dia harusnya rata nih, tuh jauh ya, berapa mili lagi nih, hampir 2 milian lagi kosongnya. Beda dengan yang ini teman-teman ya, nih kampas dengan platnya ini rata dia tuh ya, artinya terisi penuh dan kuat mencengkram. Kita lihat yang baru ini, lihat yang baru ini nih. Ini tidak ada bolong di sini, setengah bolong ya. Kalau ini kan setengah bolong nih. Ini kan setengah bolong nih. Tuh. Ya, hampir satu merek juga ini ya. Hampir satu merek dengan ini. Tapi yang ini ya, dia tidak rata kampas dengan platnya. Oke. Jadi ini lebih rentan lepas. Nah, seperti ini. Oke, ini lepas juga nih. Dan bagus seperti ini. Di sininya halus dan di belakangnya penuh terisi dengan kampas datar ya, rata. Oke, seperti itu ya teman-teman cara memilih kampas rem agar jangan sampai salah dalam memilih kampas rem. Demikian mungkin untuk videonya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.